Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan kami. Kami di sini akan menyampaikan hasil wawancara kami tentang Where to sebagai desain perancangan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok TK Kartika 924 yang beranggotakan Melisya Kurnia Putri, Rina Puspitasari, Ulia Zaim Lutfiah, dan Wahidatul Hidayah. Baik, kita akan mulai. Kita mulai dari lembar kerja W, yaitu Where is it going and why? Kami mengambil dua pertanyaan. Yang pertama adalah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dan mengapa tujuan pembelajaran itu dipilih? Yang kedua adalah bagaimana menentukan kriteria penilaian pada setiap aspek perkembangan anak. Dari pertanyaan pertama tadi, kami mendapatkan hasil wawancara berupa, pada kegiatan pembelajaran ini, guru telah memilih tujuan pembelajaran, yaitu anak mampu menyebutkan nama-nama ikan. Karena kali ini pembelajaran sedang membahas tentang binatang ikan. Sebelumnya, guru sudah memantik informasi anak terkait binatang ikan yang pernah dia lihat atau dipelihara di rumah. Sebagian besar anak ternyata memelihara ikan di rumah dan dipelihara di akuarium dan ada juga yang dipelihara di kolam ikan. Selain itu, tujuan pembelajaran tersebut sudah dipilih juga karena untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman anak tentang nama-nama ikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan penilaian. Untuk penilaian kali ini, guru juga mengaitkannya dengan aspek-aspek perkembangan anak. Guru memilih aspek perkembangan yang terkait dengan tujuan yang sudah diambil sebelumnya. Contohnya, pada literasi STEM, kemudian jati diri, dan nilai agama moral. Guru menggunakan panduan penilaian berdasarkan tujuan yang sudah dipilih tadi. Contohnya saja, anak mampu menyebutkan nama-nama ikan secara lisan. Anak mampu menyebutkan ikan secara tulisan. Dan juga anak mampu menyebutkan nama ikan dengan gambar. Sehingga setiap anak akan diberi nilai sesuai dengan kemampuan atau pilihan kegiatan yang sudah mereka pilih. Selanjutnya kita beralih pada lembar kerja H atau Hook the Students. Kami mengambil dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara guru untuk membangkitkan ide dan pemikiran anak untuk aktif dalam pembelajaran? Yang kedua, adakah peluang dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran literasi tadi? Untuk pertanyaan pertama tentang mengaktifkan minat dan ide pendapat dari anak. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran sudah berusaha untuk mengaktifkannya. Guru mengajak anak untuk berpendapat dan bercerita tentang binatang ikan. Binatang ikan yang pernah dia lihat dan atau binatang ikan yang dia pelihara di rumah. Selain itu, guru juga memberikan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan atau menambah cerita anak agar lebih luas lagi ceritanya. Kemudian, guru melanjutkan kegiatan dengan memaparkan materi tentang binatang ikan menggunakan video pembelajaran. Dari sini, anak akan diajak juga untuk bertanya dan berdiskusi berdasarkan video yang sudah dilihat tadi. Pertanyaan yang kedua tentang peluang dan hambatan. Peluang yang kami peroleh dari hasil wawancara adalah adanya fasilitas dan sumber daya yang sudah beragam di sekolah ini. Fasilitas ini berupa berbagai APE seperti boneka, maket, dan berbagai macam jenis Lego, juga LCD proyektor yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran, terutama literasi. Sedangkan untuk hambatannya, yang disampaikan oleh guru adalah kemampuan guru dalam menggunakan fasilitas sebagai pendukung pembelajaran. Di mana pada penggunaan laptop serta LCD proyektor ini masih belum bisa diakses oleh semua guru.
Guru biasanya hanya menggunakan metode ceramah saja untuk membahas materi di kelas. Baik, selanjutnya pada lembar kerja E, yakni Explore, Equip, and Experience, pertanyaan yang kami susun ialah bagaimana peserta didik akan menjelajah, melengkapi, dan mengalami ide-ide besar dan pertanyaan penting bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, dari pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru dan jawaban yang muncul dari peserta didik, guru berusaha menciptakan pengalaman belajar secara nyata dan menyenangkan untuk membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang muncul dalam diri mereka. Misalnya, pada kegiatan mengenal olahan makanan dari sayur atau buah, guru memberikan demonstrasi langsung bagaimana cara mengolah bahan makanan menjadi masakan siap makan, seperti membuat sayur bening dari bayam dan membuat jus mangga dari buah mangga utuh yang belum dikupas. Selanjutnya, pada lembar kerja R, Rethink, Revise, and Revise, kami menyusun pertanyaan berupa bagaimana peserta didik merefleksikan pemahaman dan hasil belajar mereka, serta merevisi dan merenungkan hasil kerja mereka berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, setelah melaksanakan kegiatan, guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya kepada peserta didik terkait pengalaman belajar yang mereka alami. Apakah pengalaman belajar dan pemahaman yang mereka dapatkan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, ataukah terdapat misinformasi peserta didik dalam membangun pengetahuan mereka? Pada tahap refleksi, guru memberikan arahan dan meluruskan kesalahpahaman dan perbedaan pemahaman yang didapatkan oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang utuh. Selain itu, guru juga meminta umpan balik kepada peserta didik terkait pengalaman belajar yang dilakukan, dan umpan balik kepada sesama teman agar guru dapat memberikan perbaikan dan penguatan kepada peserta didik terkait aspek-aspek perkembangannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari lembar kerja E, Exhibit and Evaluate. Lembar kerja E dibagi menjadi 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peserta didik dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting serta meningkatkan produk dan pertunjukan mereka melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Yang kedua, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pemahaman, pembelajaran, dan kinerja mereka secara menyeluruh. Untuk jawaban nomor 1, di TK Kartika 924, saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menanyakan kepada anak cara mengerjakan tugas kegiatan yang telah diberikan oleh guru. Dan setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka melalui refleksi aktivitas, seperti kegiatan menggambar atau bermain luspat. Anak-anak diberi kesempatan untuk menilai karya mereka sendiri dan menerima umpan balik positif dari guru, yang dapat membantu mereka melihat hal-hal yang bisa diperbaiki dari hasil karya mereka. Dalam proses revisi dilakukan dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk memperbaiki atau mencoba kembali kegiatan tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan produk mereka secara menyenangkan. Untuk jawaban pertanyaan nomor 2, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru mengajak peserta didik berbicara tentang kegiatan yang telah dilakukan. Misalnya, guru bertanya, "Apa yang kamu pelajari hari ini?" Atau, "Apa yang kamu sukai dari kegiatan tadi?" Ini membantu anak untuk merenungkan pemahaman yang mereka miliki. Dan anak-anak diperlihatkan kembali hasil karya yang telah mereka buat. Kemudian, dipersilakan untuk bercerita tentang apa yang mereka buat, apa yang berhasil, dan apa yang perlu diperbaiki kembali. Selain itu, peserta didik juga dapat bekerja sama dalam kelompok agar saling berbagi ide dan memberikan masukan mengenai kegiatan yang dilakukan, agar dapat mendorong mereka untuk melihat kinerja masing-masing individu dari sudut pandang teman-teman mereka. Beberapa hal tersebut dapat membantu anak-anak memahami pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Lembar kerja T, Tailor to Student. Pertanyaannya, bagaimana cara menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, pengetahuan, dan minat anak?
sekaligus tetap fleksibel saat ada perubahan kondisi untuk memastikan anak tetap aktif dan pembelajaran berjalan dengan efektif. Di TK 924, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, gaya belajar, pengetahuan, dan minat anak melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, kegiatan beragam dan fleksibel. Guru menyediakan berbagai aktivitas seperti bernyanyi, mewarnai, menggambar, dan eksplorasi fisik untuk memenuhi kebutuhan, perkembangan, dan gaya belajar anak. Yang kedua, observasi dan respon cepat. Selama pembelajaran, guru mengamati respon anak dan menyesuaikan rencana jika kondisi berubah. Misalnya, saat anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, guru mengajak anak untuk ikut ice breaking agar anak fokus kembali dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas yang beragam. Anak diberikan pilihan untuk memilih kegiatan yang ingin dilakukan terlebih dahulu, sehingga mereka lebih antusias dan aktif terlibat. Yang keempat, tujuan fleksibel. Meski kondisi berubah, guru tetap menjaga arah pembelajaran dengan menyesuaikan strategi. Misalnya, dengan menggunakan alat-alat sederhana atau aktivitas kreatif yang tetap mendukung tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya pada bagian organize, dengan pertanyaan bagaimanakah pengelolaan pembelajaran di TK Kartika 924 sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang paling baik dan dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas siswa dalam pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah di TK Kartika 924, hal di atas menjadi sebuah pertimbangan penting bagi guru di sekolah TK Kartika 924 dalam mengelola pembelajaran. Diupayakan dengan berbagai strategi. Yang pertama, menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Yang hal ini berkaitan dengan tata letak ruangan untuk mendukung interaksi dan kenyamanan belajar. Lebih dari itu, ini juga dapat membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung. Kemudian strategi yang kedua, yakni menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Hal ini biasa guru lakukan dengan merancang pembelajaran dengan media audio, visual maupun audiovisual untuk menjelaskan materi yang diajarkan. Selain itu, guru juga mengakomodasi kegiatan yang mendorong partisipasi aktif dan kerjasama antar siswa. Hal ini seperti dicontohkan oleh kepala sekolah pada kegiatan memasak sayur bayam di sekolah. Guru mengajak siswa untuk bekerja sama dalam membuat sayur bayam, dibagi dalam beberapa kelompok, dan mereka bekerja sama untuk membuat sayur bayam. Kemudian pada strategi yang ketiga, yakni penerapan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, strategi manajemen kelas yang efektif. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dengan siswa. Dilakukan dengan membuat aturan di sekolah dengan jelas, konsisten, dan juga disiplin. Terlebih di TK Kartika yang berada pada lingkungan militer. Kemudian, selain itu, penegakan pada perilaku menyimpang juga harus terus ditegaskan dengan pendekatan yang konstruktif untuk menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian, pada strategi berikutnya, evaluasi berkala. Guru selalu melakukan pembiasaan evaluasi pembelajaran bersama dengan siswa tentang apa yang telah anak pelajari di hari tersebut. Selain itu, guru juga melakukan penilaian secara rutin untuk memahami kekuatan dan hal apa yang perlu ditingkatkan pada siswanya. Kemudian, strategi yang terakhir yang disampaikan oleh kepala sekolah yakni membangun motivasi dan keterlibatan siswa. Dilakukan dengan menciptakan pembelajaran yang nyata dan dekat dengan kehidupan siswa, serta pemberian penghargaan siswa untuk memunculkan motivasi dalam belajar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami berkaitan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah di TK Kartika 924 terkait lingkungan pembelajaran yang kaya literasi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.